Sebuah penipuan yang sangat marak terjadi di Indonesia saat ini adalah tes sidik jari. Sayangnya banyak banget yang percaya dan juga promotornya banyak banget lagi. Tapi ada dua yang cukup besar di Indonesia saat ini, ada Steven dan Priyadi. Klien Priyadi juga banyak banget lagi. Ada Famima, Telkom, BCA, PLN, Citibank, Pizza Hut, Kimia Farma, OCBC, bahkan Kementerian Keuangan. Nah, cuma yang paling gue kaget ada tiga ini. Ini institusi pendidikan yang sangat besar di Indonesia ya. Ada BPK Penabur, ITB, sama Kementerian Pendidikan. Mereka berpendapat bahwa dengan menggunakan pola sidik jari seseorang, ini klaim mereka ya, mereka bisa menentukan banyak banget hal, mulai dari kecerdasan seseorang, kepribadian seseorang, atau bahkan dominansi otak seseorang. Dari klaim mereka ini aja udah sus banget ya kalau kalian yang belajar psikologi atau neuroscience. Tapi masalahnya mereka selalu punya template. Mereka di brainwash untuk percaya bahwa mereka ini sangat advance dan pikiran mereka sangat terbuka. Sehingga orang-orang lain yang menentang mereka itu adalah orang-orang dengan pikiran yang tertutup dan tidak advance. Jadi pikirannya kurang terbuka untuk menerima ilmu baru mereka gitu ya. Mereka menganggap bahwa tes sidik jari adalah tes biometrik, bukan tes psikologi, sehingga psikolog itu tidak memiliki kapasitas untuk menjawab atau berargumentasi dengan mereka, karena psikolog itu sangat beda level. Sebaliknya, tapi kalau ada ilmuwan juga yang berargumen dengan mereka, mereka akan mengatakan bahwa kita tuh kurang belajar. Let's put it this way, gue lulusan University of California dan lulus dengan 4 jurusan. Majors gue ada biochemistry and molecular biology, psikologi, dan minors gue ada neuroscience dan human physiology. Jadi baik biologi molekuler, genetik, otak, sistem saraf, dan psikologi adalah makanan gue sehari-hari. Dan gue bisa bilang dengan tegas bahwa tes sidik jari adalah scam. Dan ada banyak banget blunders dari klaim-klaim mereka. Kalau kita bahas semua satu-satu, ini bisa berjam-jam, karena hampir setiap kalimat yang mereka utarakan di website Steven sebagai contoh itu adalah blunder kesalahan besar pseudoscience. Jadi dalam Reels 2 kali ini gue cuma akan membahas satu variabel yang menurutku sangat penting, yang sama antara Steven dan Priyadi. Mereka berpendapat bahwa pola sidik jari seseorang dapat menentukan dominansi otak seseorang. Sebagai contoh, menurut mereka, orang dengan pola sidik jari tertentu misalnya memiliki dominansi otak kiri atas yang memimpin bagian otak lainnya. Artinya orang-orang tersebut lebih pandai dalam beranalisis. Padahal dalam psikologi, biologi, neuroscience, apapun itu, teori dominansi otak sudah dibantah puluhan tahun lalu. Bahkan banyak studi-studi yang kredibel sudah dapat mereplikasi bantahan ini. Jadi teori dominansi otak sudah terbukti salah. Sehingga sekarang kita dapat menyebut teori dominansi otak sebagai neural net. Sebagai contoh, dalam sebuah studi yang dilakukan oleh University of Utah, mereka melakukan fMRI atau Functional Magnetic Resonance Imaging pada 1011 orang dengan 7.266 pasang otak manusia. Dari sini mereka membuat sebuah kesimpulan menarik. Mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan dominansi otak kiri dan otak kanan pada individu. Jadi pada dasarnya setiap orang menggunakan otak kiri dan kanan sama banyaknya. Terus kok bisa ada orang-orang tertentu yang lebih pandai beranalisis, tapi ada orang-orang tertentu yang lebih pandai motorik? Ini bukan karena dominansi otak ya, tapi ada perbedaan connectome pada individu. Connectome itu adalah konektivitas antar bagian pada otak-otak manusia, bukan dominansi otak. Sebagai contoh, sebuah studi yang dilakukan oleh UPenn atau University of Pennsylvania menemukan adanya perbedaan antar otak laki-laki dan perempuan. Dalam studi mereka terdapat 428 pria dan 521 wanita. Mereka menemukan bahwa pada sebagian besar pria, intrahemispheric connectome lebih optimal dibandingkan dengan perempuan. Artinya konektivitas antar bagian otak bagian belakang dan depan itu lebih optimal pada pria daripada wanita. Sebaliknya, sebagian besar wanita memiliki interhemispheric connectome yang lebih optimal daripada pria. Artinya, konektivitas antar otak kiri dan kanan pada wanita lebih optimal daripada pria. Itulah kenapa rata-rata laki-laki itu lebih baik dalam hal motorik, persepsi, dan koordinasi, sedangkan wanita lebih baik dalam kemampuan beranalisis dan proses intuisi. Nah, bagaimana dengan pola sidik jari? Dalam ilmu dermatoglyphics, ada 4 jenis pola sidik jari pada manusia, yaitu ada arch, whorl, dan loop. Yang keempat adalah composite, yaitu campuran dari beberapa pattern ini. Nah, kalau memang ada korelasi antara pola sidik jari dengan misalnya kemampuan beranalisis atau intuisi seseorang, seharusnya pola sidik jari seseorang ini bersifat gender dimorphic, sama seperti connectome pada pria dan wanita. Artinya seharusnya ada perbedaan signifikan secara statistika antara jumlah pola sidik jari tertentu pada pria dan wanita. Akan tetapi hasilnya adalah enggak ya. Sebagai contoh, dalam sebuah studi dari India, mereka menemukan bahwa tidak ada perbedaan distribusi pola sidik jari antara pria dan wanita. Ini dikonfirmasi oleh sebuah studi lainnya. Mereka juga menemukan bahwa tidak ada perbedaan pattern sidik jari antara pria dan wanita. Akan tetapi mereka menemukan bahwa ada
perbedaan signifikan antara jumlah ridges pada sidik jari laki-laki dan wanita. Laki-laki memiliki jumlah ridges lebih sedikit daripada wanita, dan ini hasilnya statistically significant. Nah, tapi kalian perlu baca lagi studi ini secara detail. Perbedaan jumlah antara ridges pada sidik jari pria dan wanita hanyalah sekitar 1,67 ridges setiap 25 mm persegi. Dan kalian perlu ingat bahwa statistically significant bukan berarti practically significant. Contoh ya, dalam sebuah studi lain, dan ini dipublikasi di Springer ya, cukup kredibel, mereka mengkonfirmasi memang benar laki-laki memiliki ridges lebih sedikit daripada wanita. Tapi apakah practically significant? Ternyata tidak. Dikatakan bahwa dalam uji coba menentukan gender pada crime scene atau disputed documents, success rate-nya itu sangat amat rendah. Orang-orang cenderung gagal untuk menentukan sidik jari pria ataupun wanita hanya dengan ridges ataupun pattern sidik jari. Gak praktikal. Kalau baca jurnal hanya sekedar comot sana sini, cherry picking, atau dari baca hasil p-value doang, kayak si Dinda ini, maka semua orang yang nggak sekolah juga bisa jadi ilmuwan. Kayaknya baca jurnal dan menjadi ilmuwan tuh nggak segampang itu, bro. Harus lihat replicability-nya secara sistemik, kredibilitas jurnal, study design, dan lain sebagainya. Kalau kalian pernah kuliah dan ambil kelas research methods, kemungkinan besar dosen kalian pasti pernah menggunakan contoh aspirin dalam membahas p-value dan effect size. Dalam studi besar yang dilakukan oleh physician health studies yang mencakup 22.000 orang dan dilakukan secara longitudinal ya, 5 tahun. Mereka melakukan langkah preventif yang dapat dilakukan untuk mengurangi kemungkinan seseorang terkena serangan jantung atau myocardial infarction atau MI. Mereka menemukan bahwa mengkonsumsi aspirin secara rutin dapat mengurangi kemungkinan seseorang untuk terkena serangan jantung. Dan p-value yang didapati sangatlah signifikan ya. P kurang dari 0.00001. Sebagai pembanding, dalam sebagian besar research, kalau nilai P itu kurang dari 0.05, itu sudah dapat dikatakan signifikan secara statistik. Akan tetapi pada realitanya, banyak orang yang kena MI walaupun sudah mengkonsumsi aspirin setiap hari. Kenapa? Ternyata karena efek size-nya sangat kecil. Perbedaan risiko terkena MI antar orang yang konsumsi aspirin dan tidak konsumsi aspirin hanya 0,77%. Dan ini dikonfirmasi dalam studi-studi selanjutnya. So seriously, untuk para promotor Stephen dan Priyadi, gue tau gak semua dari kalian itu punya niat buruk. Gak semua dari kalian itu pengen scam orang. Kalian niatnya baik. Tapi gue juga tahu bahwa nggak semua dari kalian itu fortunate enough atau beruntung untuk bisa menempuh pendidikan tinggi. Sehingga kalian dibodoh-bodohi dengan embel-embel atau jargon-jargon. Oh, ini di back up secara science, ada evidence, ada buktinya. Tapi sebenarnya jurnal-jurnal yang digunakan juga tidak terreplikasi dengan baik. Misalnya seperti itu. Kalau semudah itu, udah banyak banget negara-negara yang menggunakan tes sidik jari dan ini sudah digunakan menjadi standar bagi banyak field ya, kedokteran, psikologi, dan lain sebagainya. Nyatanya ini tidak digunakan gitu ya. Pesan gua, jangan menganggap reels gua adalah sebagai serangan terhadap kalian secara ad hominem atau secara pribadi. Tapi berusaha coba buka pikiran kalian bahwa selama ini otak kalian dicuci sama para pendiri Stephen dan Priyadi. Dan ilmuwan yang baik adalah ilmuwan yang mau menerima, berani berubah, dan berani mengakui kesalahan saat kita menemukan evidence atau data-data yang baru, yang lebih valid, lebih kredibel, lebih reliable, karena ilmu itu terus berkembang.